Oke guys, hari ini kita mau bahas negosiasi pajak. Itu boleh apa enggak? Ini gara-gara waktu kemarin di salah satu grup pajak gitu ya, ada yang bertanya mengenai satu kasus gitu. Saran gue adalah negosiasiin aja sama orang pajaknya, karena ini lagi pemeriksaan. eh, Kalau nggak salah ada temuan apa gitu deh. Yang gue bilang dinegosiasikan aja dengan AR-nya, dengan petugas pajaknya. Gimana caranya supaya win-win solution, supaya bisa cepat selesai gitu loh. Oke, nah terus ada orang yang agak sedikit menyindir lah gitu. Eh, Wah, kalau kalau harus negosiasi gitu sih saya nggak ikutan deh, katanya gitu. Nah, yang perlu gue mau jelaskan di sini adalah negosiasi itu bukanlah sesuatu yang buruk, guys. Oke? Dalam hidup lu, hampir semua hal adalah negosiasi. Ketika lu pacaran, lu negosiasi. Lu menikah, negosiasi. Lu bekerja, lu negosiasi. Lu eh, melamar pekerjaan, lu negosiasi. Ketika lu ngobrol dengan orang tua, lu bernegosiasi. Lu ngobrol dengan siapapun, negosiasi. Mengobrol dengan diri lu sendiri, lu bernegosiasi. Oke? Jadi negosiasi itu bukan sesuatu yang haram atau salah gitu. Oke, jadi persepsinya yang salah gitu guys ya. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa negosiasi itu bukanlah kasus pidana. Ya dong, bukan kasus pidana. Oke, jadi tidak ada sebuah penyelesaian yang eksak untuk masalah negosiasi. Oke, masalahnya gini, masalah pajak gitu. Masalah pajak itu bukan pidana, masalah pajak itu perdata. Oke, sebagian besar lah ya, kecuali di bagian khusus yang pidana seperti PPN, penggelapan PPN dan sebagainya. Tapi secara umum pemeriksaan pajak itu adalah kasusnya perdata. Jadi penyelesaiannya tidak ada satu penyelesaian yang eksak harus seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu loh. Kalau seandainya ada penyelesaian yang sudah eksak, yang sudah sesuai prosedur, yang sudah terkunci, yang nggak usah ada pemeriksaan, betul loh. Langsung aja dia dia ketok palu, lu mesti bayar sekian sekian, kalau nggak bayar langsung penjara, selesai. Ya nggak? Tapi kan nggak begitu. Pada prakteknya kasus pajak tidak pernah seperti itu. Oke, tidak pernah diselesaikan dengan cara seperti itu. Oke, jadi kasus pajak selalu bersifat negosiatif, gitu guys. Oke ya. Jadi persepsinya gini, persepsinya kita sebagai konsultan pajak kita harus ngobrol dengan petugas pajak dengan berpikir untuk win-win solution gitu guys. Oke, maksudnya petugas pajak tidak dirugikan, negara tidak dirugikan. Oke, kita sebagai wajib pajak juga jangan mau dirugikan. Oke, itu negosiasi win-win solution gitu loh. Negosiasi yang berhasil itu akan menghasilkan sebuah kesepakatan di mana jumlah yang dibayar itu tidak akan membuat si wajib pajaknya bangkrut. Oke, tidak seperti kemarin ada kasus yang ada bakso di daerah Sumatera gitu ya, sampai harus bangkrut tutup toko gara-gara si petugas pajaknya tidak mau dinegosiasi. Tapi gue tidak tahu berita pastinya ya guys, seperti apa. Nah, tidak seperti itu gitu. Kasus pajak tuh nggak seperti itu. Jadi kita mesti cari titik tengah win-win solution di mana wajib pajaknya bersedia membayar tapi tidak sampai bangkrut dan negara tidak dirugikan dalam arti gini. Dalam arti uh, kalau gini loh. Kalau lu mesti bayar 10 gitu, tapi lu bayar 8, negara dirugikan apa enggak? Jawabannya iya, negara dirugikan. Tapi kalau lu tidak mau bayar 10-nya itu dan kasus ini berlarut-larut sampai sampai berbulan-bulan, negara dirugikan apa enggak? Rugi, rugi guys, rugi. Pemeriksa pajak itu digaji oleh negara, ya dong. Negara menggaji pemeriksa pajak untuk menyelesaikan sebuah kasus dan kasusnya banyak yang ditanganin, gitu loh. Jadi kalau satu kasus bisa diselesaikan dengan cepat, itu menguntungkan bagi negara, gitu guys. Karena dia bisa lanjut ke kasus yang berikutnya. Gitu. Oke. Jadi pikirannya adalah win-win solution. Win-win solutionnya adalah negara dapatin penerimaan negara, tapi kasusnya cepat selesai. Cepat selesai itu berarti keuntungan bagi negara. Karena bisa lanjut ke kasus berikutnya. Gitu loh. Jangan lihat nilainya dulu. Tapi proses cepat diselesaikan itu win-win solution. Negaranya diuntungkan. Wajib pajak nih, setelah kasusnya selesai, dia bisa melanjutkan bisnisnya dengan baik. Ya dong, kalau dia terus berada di permasalahan pajak ini, dia nggak bisa tidur, stres, udah gitu
bisnisnya terganggu, ya kan? Kalau bisnisnya terganggu, nanti penerimaan pajak bisa terganggu juga. Ya dong. Nah, tapi kalau dia bisa menyelesaikan kasus ini dengan cepat, maka dia bisa melanjutkan usahanya, dan ke depannya diharapkan dia bisa lebih patuh terhadap pajak. Gitu. Jadi, duitnya dibayar, WP jadi patuh, negara dapat duit, dan pemeriksa pajak bisa move on ke proses yang berikutnya. Itu win-win solution, guys. Itu yang gue sebut sebagai win-win solution. Negosiasi itu sangat-sangat penting dalam bisnis konsultan pajak. Gitu, guys. Oke, jadi seorang konsultan pajak yang jago adalah seorang negosiator yang jago. Oke, jadi konsultan pajak yang jago bukanlah tukang bikin laporan keuangan, tukang bikin laporan SPT. Oh no, seorang konsultan pajak yang jago adalah konsultan pajak yang bisa menegosiasikan masalah perpajakan sehingga diselesaikan dengan konsep win-win solution. Oke, gue sendiri udah nggak terhitung berapa kali gue ke kantor pajak, sampai ke Kanwil juga ngurusin masalah wajib pajak. Ada yang pemeriksaan, ada yang cuma SP2DK, ada yang surat biasa, ada yang panggilan sampai mesti bayar ratusan juta juga pernah, sampai ada yang bayar 500 juta juga pernah. Ada yang cuma sedikit gitu. Ada yang nggak bayar malah karena memang wajib pajaknya nggak salah, ya kita perdebatkan gitu bahwa pihak pajaknya mungkin informasinya kurang pas gitu. Itu sering terjadi, biasa aja sih seperti itu. Oke, jadi sebagai konsultan pajak kita harus berani gitu loh, berani ngomong sama petugas pajak. Kita mau cari win-win solution, kita bukannya mau berantem. Oke, pemeriksa pajak itu periksa orang ada alasannya, guys, karena ada temuan. Kalau nggak ada temuan nggak akan periksa, nggak ngapain cari gara-gara, you know. Nah, kita sebagai wajib pajak harus berani bertanggung jawab juga, guys. Kalau lu salah, lu dulu mungkin khilaf atau salah, lu mesti berani tanggung jawab. Gitu. Panggil konsultan pajak, ketemu sama AR, ketemu sama pemeriksa, dibereskan dengan baik, diselesaikan dengan baik. Jangan dibiarin. Gitu. Okay. Kalau lu merasa salah, ya nggak apa-apa. Lu harus berani tanggung jawab. Kalau ada duitnya, lu bayar. Gitu. Kalau nggak ada duitnya, lu bilang. Lu nggak ada duit, kita cari solusi yang bersama, win-win solution. Gitu. Kalau lu benar, lu mesti perjuangkan, jangan takut. Banyak orang tuh takut ketemu orang pajak, padahal dia benar gitu. Padahal dia tuh udah lakukan hal yang benar, tapi kenapa masih takut sama orang pajak? Itu salah persepsi gitu ya. Jadi kita nggak boleh takut sama orang pajak, kita mesti bersahabat dengan orang pajak, kita mesti cari win-win solution kalau sampai ada temuan pajak yang bermasalah gitu loh. Pada dasarnya kita tidak boleh jadi orang yang selalu menghindari pajak atau tidak mau bayar pajak, itu salah. Gitu. Lu mesti mau bayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Gitu, guys. Oke, gitu aja ya, guys. Jadi intinya negosiasi itu adalah sebuah skill yang sangat penting bagi seorang konsultan pajak. Kalau lu bisa menguasai teknik negosiasi, maka lu akan bisa menghasilkan sebuah kesepakatan yang win-win solution untuk negara, untuk petugas pajak, dan untuk diri lu sendiri, dan untuk si wajib pajak. Gitu, guys. Oke, itu aja, guys. Semoga bisa membantu ya.